Selamat pagi semuanya. Di sini kami sedang berada di SMA Negeri 3 dan salah satu narasumber dari guru SMA Negeri 3 tersebut. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feviola Destiana Margareta Pakpahan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dahlia Siregar. Perkenalkan, nama saya Marwinda Silalahi. Perkenalkan, nama saya Ananda Yohana Tobing. Di sini juga terdapat 10 pertanyaan yang akan kami tanyakan mengenai bagaimana kurikulum merdeka dalam SMA Negeri 3 di sini. Dimulai dari pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh teman saya. Sebelumnya Ibu, boleh perkenalan diri Bu? Oh boleh. Perkenalkan, saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Medan dan kebetulan mengajar di kelas 10 di mana sudah memulai materi dengan kurikulum merdeka. Nama saya Heni Indrani Lubis. Saja. Baik Ibu, pertanyaan pertama Ibu, apa perbedaan utama antara kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya dalam pengajaran bahasa Indonesia? Kalau ditanya perbedaannya antara kurikulum yang lama K13 dengan kurikulum merdeka, perbedaannya mungkin di kurikulum merdeka itu lebih banyak prakteknya. Karena kalau di kurikulum K13 itu kan kemarin tidak ada P5 ya. Nggak ada P5, profil pelajar pendidikan Pancasila. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu ada di setiap jenjangnya, di kelas 10, 11 itu ada P5-nya, di setiap P5-nya itu setiap ada tema-temanya. Ada gaya hidup berkelanjutan, ada suara demokrasi, ada PKWU, ada banyak. Jadi kalau ditanya perbedaannya, jelas lebih aktif yang kurikulum merdeka dibanding yang kurikulum sebelumnya. Nah, itu dia. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana pendekatan kurikulum merdeka mempengaruhi metode pengajaran dan evaluasi dalam bahasa Indonesia? Kalau ditanya apa hubungannya, sedekat apa antara kurikulum merdeka dengan bahasa Indonesia, sangat dekat. Karena pada saat praktek P5, anak-anak itu diajarkan untuk selain mereka berkreasi, mereka juga diajarkan untuk berbahasa. Nah, disitulah mereka belajar lebih aktif di luar kelas ya, lebih aktif belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan faktanya anak-anak zaman sekarang ini itu banyak yang menggunakan bahasa asal-asalan, ya kan, banyak yang menggunakan bahasa bahasa yang lagi viral gitu. Harusnya itu nggak boleh sering-sering dilakukan sama mereka. Jadi pada saat P5 di kurikulum merdeka, disitulah saatnya mereka melatih untuk menggunakan bahasa yang lebih baik gitu, bahasa Indonesia yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa tujuan utama dari pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka? Itu tadi balik lagi ke situ lagi. Saya pribadi meminta anak-anak itu untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia ini bukan hanya bisa berpuisi, bisa main drama, bukan hanya itu. Tapi saya minta mereka bagaimana di kehidupan nyata, di kehidupan sosial mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak mereka siapa lagi kan sebagai penerus-penerusnya gitu. Jadi itu yang saya tanamkan, tidak boleh menggunakan bahasa kiasan, bahasa asal-asalan yang lagi ngetren gitu diucapin sembarangan gitu. Saya marah itu. Kalau di kelas tuh saya nggak suka. Itu deh. Selanjutnya Bu, bagaimana kurikulum merdeka mendukung pengembangan keterampilan berbahasa secara komprehensif, termasuk membaca, menulis, mendengar, dan berbicara? Oke, nah pas tuh pertanyaannya, sama kayak yang sedang saya alamin sekarang dengan guru-guru yang lain. SMA 3 itu menggali lagi namanya potensi literasi. Kegiatan literasi kembali digalakkan di SMA Negeri 3 Medan dengan cara setiap kelas dalam siswa itu diminta untuk membuat laporan jurnal literasi. Nah, jadi dari laporan jurnal itu tidak hanya yang dibaca, tapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disimak, dan apa yang dibaca, itu yang dijadikan laporan literasi. Jadi sangat berhubungan antara kurikulum merdeka dan bahasa Indonesia. Tuh. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa saja materi atau topik baru yang diperkenalkan dalam kurikulum merdeka untuk pembelajaran bahasa Indonesia Ibu? Kalau materi baru nggak ada yang nambah, tapi ada yang berkurang. Misalnya, kalau di K13 materi eksplanasi kompleks itu dulu di kelas 10, tapi sekarang itu di kelas 11. Ganti dari materi kelas 11 turun ke bawah ke kelas 10. Itu ada materi negosiasi. Dulu negosiasi itu diajarkan di kelas 11, tapi sekarang diajarkan di kelas 10 di semester 2 negosiasi. Tapi kalau materi baru diganti, ada materi itu nggak ada yang diganti. Cuman berpindah dia. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana guru diharapkan menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam kerangka kurikulum merdeka? Nah, kalau ditanya kenapa, apa peran guru? Kalau seperti itu,
Guru di SMA 3 ini mungkin karena muda-muda ya, banyak yang muda yang udah senior pun jiwanya jiwa muda. Nah mereka itu pendekatannya itu banyak orang bilang guru-guru di SMA 3 itu jarang marah, katanya begitu. Katanya gitu, jarang marah. Karena apa? Ketika anak-anak itu tidak mengerjakan tugas, kita bukan ngasih hukuman marah-marah, enggak. Bukan, karena marah-marah itu nggak solusi. Iya. Marah-marah itu bukan solusi. Kita melakukan pendekatan diri sama anak. Kenapa nih anak bisa nggak mengerjakan tugas? Kenapa nih anak nggak mau mendengarkan gurunya? Kenapa nih anak tidak berpartisipasi dalam kelas? Jadi dilakukan pendekatan yang lebih dekat secara pribadi sama si anak untuk mengetahui anak ini punya potensi apa, anak ini punya masalah apa. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk bahasa Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangannya itu karena sering jadi bahasa-bahasa yang udah sering mereka gunakan, bahasa jelek, bahasa yang nggak baku, bahasa yang nggak benar, sering digunakan mereka sehari-hari, ditambah lagi dengan dampaknya media sosial ya, TikTok, YouTube, Instagram gitu kan. Selebgram itu harusnya selebgram itu mengajarkan menggunakan bahasa yang baik. Nah faktanya anak-anak SMA sekarang ini karena sering tontonnya itu TikTok dan segala macem, taunya bahasanya itu bahasa nggak benar, bukan bahasa Indonesia yang tepat. Jadi susahnya itu mereka sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang nggak benar itu tadi, bahasa-bahasa kiasan tadi. Sulitnya itu tadi, ketika di kelas nggak usah jauh-jauh lah, Bu, ini kotor sebenarnya bahasanya, bilang kan apa tuh anjay gitu, anjir gitu kan, itu bahasa yang nggak sama sekali nggak boleh disebutkan bahasanya. Tapi mereka ngelihat di TikTok, di YouTube udah sering, jadi hal yang biasa sama mereka menggunakan bahasa itu. Itu susahnya membiasakan mereka menggunakan bahasa yang baik, itu yang susah. Karena nggak semua anak itu bisa kita pantau secara pribadi kan, satu kelas 36 orang tuh nggak semuanya kita bisa ngomongin satu-satu gitu loh. Nah itu dia. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana kurikulum Merdeka mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan aspek budaya dan literasi lokal? Ada namanya kita panen raya. Kalau di SMA 3 itu ada namanya panen raya. Panen raya itu adalah gabungan dari P5 dan gabungan juga dari bazar. Jadi kalau di mana-mana bazar itu kan hanya jualan gitu kan. Tapi kalau kita enggak, kita ada namanya panen raya. Panen raya itu P5. P5 itu apa? Hasil dari karya anak-anak di setiap materi P5 itu kita nanti pajang di lapangan, pakai tenda seperti bazar, tidak hanya jualan makanan, tidak hanya UMKM ya, tidak hanya berprakarya mereka, tapi mereka juga menampilkan karya seperti pembuatan asbak dari eceng gondok, pembuatan tas dari kain perca, lalu ada tari-tarian, ada nyanyian daerah juga. Itu dikembangkan dalam kegiatan panen raya. Biasanya kegiatan itu dilakukan sebelum bagi rapot. Akhir-akhir tuh mata pelajaran, ujian udah selesai, materi udah selesai, sambil menunggu bagi rapot biasanya kita buat panen raya untuk mengembangkan budaya anak-anak itu tadi. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, apa peran teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menurut kurikulum Merdeka? Kalau menurut kurikulum Merdeka, salah satunya begini. Kalau kita zaman dulu tugas tuh nggak zaman dulu ya. Sekarang mungkin kalau masih itu persentase gitu ya. Kalau sekarang tuh mereka nggak persentase lagi. Saya ya bahasa Indonesia ya, karena tadi tanya bahasa Indonesia ya. Kalau saya nggak persentase lagi, tapi mereka itu buat laporannya itu menggunakan laporan YouTube. Nah, jadi mereka buat video untuk beberapa materi, mereka buat video hasil tugasnya, dari video itu nanti tampilkan di YouTube. Jadi nanti komentarnya itu di YouTube. Jadi hanya pada saat jam pelajaran ditampilkan di YouTube. Jadi kita lihat sama-sama. Itulah kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi di zaman yang sekarang ini. Selain ada YouTube, TikTok juga, terus ada pembuatan apa tuh kayak e-book tapi link gitu, kayak pakai kode QR ketika di scan. Nah itu nanti keluar tuh materinya apa, hasil dari setiap kelompok, setiap kelasnya. Itu dia. Jadi nggak pakai kertas lagi sistemnya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana evaluasi dan penilaian dilakukan dalam kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau penilaian itu kita punya 3 penilaian ya, psikomotorik, afektif, sama kognitif. Sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Dari 3 poin itu semuanya harus saling berkesinambungan. Harus, nggak bisa yang kita buat nilai si anak itu kognitifnya lebih tinggi, nggak bisa juga kita buat keterampilannya lebih tinggi. Jadi harus seimbang antara ketiga nilai itu. Jadi sistem penilaian masih sama, masih menggunakan 3 penilaian itu aja, psikomotorik, kognitif, sama afektif, itu aja. Selesai. Sekian pertanyaan wawancara dari kami Bu. Oke.